Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman, serta saudara-saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya di channel Bincang Sana Sini, yaitu satu channel yang insya Allah banyak manfaatnya, kemudian bakal ada ilmu yang teman-teman dapat, juga informasi-informasi baru yang teman-teman dapatkan. Teman-teman sekalian, pencopotan baliho bergambar Habib Rizik Syihab yang dilakukan oleh kelompok TNI tertentu, beberapa prajurit TNI tertentu, yang ternyata hal ini disinyalir atas perintah Pangdam Jaya bernama Dudung Abdurrahman, ternyata menuai banyak kritik dan kontroversi. Ada banyak kritikan yang datang dari berbagai macam pihak, mulai dari politisi, kemudian penggiat HAM, dan bahkan ada imparsial yang secara tegas-tegas mengkritik tindakan TNI yang menurunkan baliho. Bagi imparsial itu bukan tugas TNI dan kemudian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tapi kemudian ada pihak-pihak tertentu yang kemudian mendukung. Di antaranya ada Kapolda Metro Jaya yang mendukung aksi Kodam Jaya copot baliho dan spanduk Rizik Syihab. Juga ada Deputi 5 Staf Kepresidenan yang mendukung hal itu. Terlepas dari itu semua, teman-teman sekalian, mari kita akan bahas satu persatu. Apakah kemudian tindakan TNI yang ikut mencopot baliho bergambar Habib Rizik Syihab, apakah dibenarkan secara undang-undang atau tidak? Kalau misalkan teman-teman yang di sebelah ada yang berpendapat bahwa itu memang bisa, kemudian ada yang di sebelah lagi berpendapat tidak bisa, mari kita sama-sama mengulas atau kemudian mengkaji apakah tindakan TNI yang ikut campur atau kemudian mencopot baliho bergambar Habib Rizik Syihab, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 atau belum? Oke, teman-teman semua, pada dasarnya seperti ini. Pencopotan baliho atau kemudian ketertiban umum, menciptakan ketertiban umum sebetulnya itu adalah kewajiban kepolisian. Nah, kemudian penertiban baliho yang kemudian dalam hal ini penertiban baliho Rizik Syihab itu sebetulnya adalah tanggung jawab daripada Satpol PP. Bukan tugas TNI, itu yang pertama. Jadi siapa yang berkewajiban untuk mencopot dan kemudian menertibkan baliho-baliho bergambar Habib Rizik Syihab itu sekali lagi bukan TNI, tapi adalah Satpol PP. Itu yang pertama. Kemudian, apakah saya setuju dengan pencopotan baliho Habib Rizik Syihab? Saya pribadi berpendapat kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan, saya sepakat bahwa baliho bergambar Habib Rizik Syihab itu dicopot. Baliho-baliho siapapun yang kemudian tidak sesuai dengan aturan atau kemudian tidak memenuhi aturan, tidak memenuhi prosedural, maka tetap harus dicopot dan kemudian ditertibkan. Itu yang pertama sikap saya. Tapi kemudian saya pribadi berpendapat bahwa dan sesuai dengan undang-undangnya bahwa yang berhak untuk mencopot dan menertibkan baliho itu sekali lagi adalah Satpol PP, bukan TNI atau kemudian Tentara Nasional, bukan, tapi pihak kepolisian melalui Satpol PP. Sekarang apakah diperbolehkan kemudian TNI melakukan atau kemudian mencopot baliho, dalam hal ini baliho Habib Rizik Syihab? Boleh atau tidak? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, saya akan bacakan pasalnya tentang Tentara Nasional Indonesia di bagian ketiga itu ada tugas khusus TNI. Tugas khusus TNI itu satu, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Itu tugas pokok dari TNI. Bagian kedua atau ayat 2-nya, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Operasi militer untuk perang. Ini tugas TNI. Tugas pokok TNI itu adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia.
Dengan cara apa? Dengan cara berperang. Ini terjadi ketika kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang bukan bagian dari Indonesia melawan atau menyerang Indonesia atau ngajak perang istilahnya. Maka dalam hal ini TNI berhak dan wajib untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, operasi militer selain perang yaitu untuk satu, mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Jadi tugas TNI selain kemudian berperang itu ada tugas khusus, ada tugas lain. Yaitu kemudian mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia atau katakanlah ingin mendirikan negara di atas negara atau kelompok separatisme itu adalah tanggung jawab TNI. Nah, kemudian teman-teman semua ada pasal 10 yang ini kemudian banyak orang yang membenarkan bahwa tindakan TNI mencopot baliho itu sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Ini kata siapa? Ini yang ngomong adalah KSP. Ya, KSP sebut tindakan Pangdam Jaya copot baliho Rizik Syihab sesuai undang-undang. Imparsial mengatakan bahwa Pangdam Jaya copot baliho Rizik Syihab itu tidak sesuai dengan undang-undang. Ada dua pendapat yang secara eksplisit bertentangan atau kontra. Pertama, imparsial mengatakan bahwa pencopotan baliho oleh Pangdam Jaya bernama Dudung Abdurrahman itu tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Tapi menurut KSP bahwa Pangdam Jaya copot baliho Rizik Syihab itu sesuai dengan undang-undang. Alasannya bahwa Tentara Nasional Indonesia itu berhak atau memiliki tugas membantu kepolisian. Tapi kemudian kata imparsial, tidak. Apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Kita akan lacak dan kita akan teliti. Pasal 10 dijelaskan bahwa tugas dari TNI itu adalah membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Bertugas membantu kepolisian dalam mengamankan, ya, dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata kuncinya adalah membantu. Jadi TNI itu selain dia memiliki fungsi sebagai menangkal gerakan-gerakan separatisme dan gerakan-gerakan yang kemudian menyerang Indonesia dari luar, dia juga memiliki fungsi membantu kepolisian. Membantu kepolisian. Jadi kemudian kita kaitkan dengan kasus ini. Yang berhak dan yang bertanggung jawab untuk mencopot baliho, menertibkan baliho itu adalah Satpol PP. Ketika Satpol PP tadi tidak bisa atau kemudian sudah berusaha tapi kemudian banyak pihak yang terus memasangnya, baru kemudian TNI yang kemudian melakukan penertiban. Namun pertanyaannya satu, apakah Satpol PP bahkan kepolisian sudah bekerja keras untuk menertibkan baliho bergambar Habib Rizik Syihab atau belum? Itu pertanyaan dasarnya dan pertanyaan intinya. Kalau memang belum, berarti dia sesuai. Bahkan tindakan Pangdam Jaya memerintahkan anak buahnya untuk mencopot baliho Habib Rizik Syihab tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Kenapa? Karena masih ada pihak kepolisian. Karena masih ada pihak Satpol PP. Orang itu tugasnya Satpol PP, kenapa harus diambil alih oleh TNI? Membantu. Kalau memang membantu, apakah Satpol PP sudah bekerja keras atau belum? Kalau memang belum bekerja keras, berarti TNI melanggar undang-undang tentang tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Kenapa? Karena TNI jelas fungsinya, tugasnya adalah hanya sekedar membantu pihak kepolisian dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau memang hal itu masih bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh pihak Satpol PP, maka jangan main-main atau jangan gegabah TNI masuk ke daerah sipil atau ke ranah sipil. Itu tugasnya polisi, bukan tugas TNI. Itu teman-teman semuanya. Kalau memang hal itu bisa dijawab, apakah kemudian Satpol PP sudah berusaha, tapi kemudian tetap tidak bisa ditangani, baru kemudian tindakan TNI itu bisa dibenarkan. Tapi kalau kemudian
Satpol PP belum apa-apain tapi kemudian sudah diambil alih oleh TNI, itu menurut saya apa yang dilakukan oleh TNI ini melanggar dan tidak sesuai dengan undang-undang tentang tentara nasional. Jadi kita harus jeli. Ada apa sebetulnya kemudian tentara nasional Indonesia sampai masuk kepada ranah-ranah sipil, ke ranah-ranah politik. Ingat, tentara nasional itu adalah dia tidak boleh berpolitik. Dia harus netral. Secara etika, secara moral, dan secara peraturan. Dia tidak boleh kemudian memihak kepada satu pihak. Mungkin, atau iya, undang-undang mengharuskan kemudian tentara nasional membela presiden. Tapi bukan berarti membela dalam kepentingan politik. Bukan membela misalkan dalam kepentingan-kepentingan yang kemudian tidak pro terhadap masyarakat. Atau kemudian tindakan-tindakan pemerintah yang sebetulnya itu sangat berkaitan dengan politik praktis. Tidak boleh kemudian TNI itu ikut campur di dalam masalah politik praktis. Dia harus netral. Dia harus berada di tengah-tengah. Tugasnya cuma satu. Yaitu kemudian bagaimana dia menjaga keutuhan bangsa. Menjaga kemudian Indonesia aman dari gerakan-gerakan separatisme. Gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan Indonesia. Gerakan-gerakan yang kemudian ingin memecah belah Indonesia. Itu kemudian TNI berperan penting di dalam hal itu. Dan itu tanggung jawabnya TNI. Tapi kemudian kalau hanya soal baliho, saya pribadi berpendapat sebaiknya itu tidak pantas dilakukan oleh TNI. Apalagi kemudian ada Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman itu secara terbuka mengatakan bahkan bila perlu, dia ngomong begitu, bubarkan saja FPI. Hati-hati. TNI jangan sampai mengeluarkan statement-statement berbahaya seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan ranah TNI. Itu bukan ranah militer. Kita ini negara hukum, kita ini negara demokrasi. Semua kedaulatan berada di tangan rakyat. Bayangkan dan coba teman-teman pikirkan bagaimana kemudian ada rakyat yang kontra terhadap atau menjadi oposisi pemerintah, tapi kemudian harus dilawan, dibenturkan dengan tentara yang biasanya pakai senjata. Tentara nasional itu kan begitu. Dia selalu pakai senjata. Bayangkan kalau misalkan terjadi pertumpahan darah antara warga negara yang satu dengan TNI. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak wajar dan sangat-sangat menyalahi aturan. Maka dari itu, saya ingin kemudian ngajak teman-teman semua yang menyaksikan video ini agar kemudian hati-hati di dalam melihat fenomena-fenomena seperti ini. Jangan kemudian karena kita kontra terhadap FPI kemudian kita secara bombastis mendukung tindakan-tindakan TNI. Saya adalah orang yang tidak suka dengan FPI. Saya adalah orang yang kemudian tidak suka atau kurang setuju dengan gerakan-gerakan FPI. Tapi kemudian saya juga tidak setuju kalau misalkan ranah-ranah politik seperti ini diambil alih oleh TNI. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Semuanya ada ranahnya masing-masing. TNI ada ranahnya masing-masing, kepolisian juga ada ranahnya masing-masing. Jangan kemudian TNI mengambil alih semuanya, atau jangan kemudian TNI berbaur atau masuk dalam koridor sipil. Itu sangat berbahaya. Oke teman-teman sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Kita ini adalah manusia merdeka, kita punya pikiran, kita punya perasaan, dan kita punya sikap untuk menentukan. Ketika hal itu benar, kita dukung, dan ketika hal itu salah, maka kita kritik dan kita benarkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.